Oke guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue abis beli iPhone lagi ya. Ini gue beli paketnya tuh isinya iPhone. Gue beli iPhone dari pengguna pribadi ya, iPhone SE 2020. Ini warna merah yang varian 64 GB dan ini yang garansi resmi iBox ya. Pemakaian pribadi dia sendiri, jadi bukan toko. Gua beli di harga 4.500.000 kalau nggak salah. Ntar linknya gua cantumin di kolom deskripsi, kalian bisa cek aja. Tapi kalau misalnya pas diklik nggak bisa muncul, itu berarti kan barangnya udah habis ya, cuma satu. Jadi linknya udah kadaluarsa mungkin ya. Karena ini pemakaian pribadi bukan dari toko. Ini boxnya kayak gini. Langsung kita buka aja, oke? Sebenarnya ada bungkusan lagi sih, cuma udah gue copot biar nggak ribet aja bukanya. Jadi gini aja ya. Oh, ini box lagi gitu ceritanya. Sticknya udah, sekarang kita buka boxnya. Ini dia box iPhone-nya. Ini gue dapetin case ya, case bekas pemakaian dia. Ini bubble wrap, ini ada wall charger yang udah Type C langsung ke colokan yang ada di Indonesia seperti ini. Oke, jadi bonusnya ini ya, karena ini adalah iPhone SE yang versi tipis. Boxnya tipis ya. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu, untuk yang iPhone sekarang itu dia nggak menyertakan yang namanya wall charger ya. Jadi kita harus beli sendiri. Sebagai gantinya nanti dia akan berikan USB Type-C to Lightning ya. Untuk itunya, untuk kabelnya jadi bukan USB biasa ke Lightning lagi. Sekarang pakai USB-C to Lightning. Kita tutup dulu, lupa gua. Ini boxnya warna merah ya, hitam merah. Untuk unitnya iPhone SE 2020. iPhone yang bisa dibilang kurang laku ya, gua nggak tahu kenapa. Sekarang tuh orang jarang banget minat sama HP ini. Padahal dia pakai chip A13 loh. Cuman dengan body iPhone 6 terus 7, 8 sih. Kalau untuk urusan performa sih ini ngebut banget menurut gua. Sama kayak 11 Pro, iPhone 11 sama 11 Pro Max A13 Bionic. Ini untuk bagian belakangnya di disk orinya ya, ori iBox. Jadi dia beli dari iBox. PA_A SE Red Edition 64 GB. Red product. Kayak di sini ada emailnya, ntar kita akan cek di website Kemenperin kira-kira terdaftar atau enggak ya. Harusnya sih udah pasti terdaftar sih. Ntar kita cek aja, oke? Kita buka, tadi udah gue buka nggak apa-apa, kita buka lagi. Ini unitnya, red produknya iPhone SE 2020. Kalau setiap iPhone red produk tuh dia pasti ada keterangan di sini ya, produk rednya. Bagian bawah sini pasti ada, kalau setiap iPhone yang warnanya merah. Mulai dari iPhone 7 nih kalau nggak salah, yang red produk itu muncul. 7, 8, 10R, 11, baru muncul yang SE generasi kedua atau SE 2020 ini. Kita taruh dulu. Di sini ada nota pembeliannya dia pas awal pertama kali beli. Ini di 20 November 2020 ya dia beli. Itu dengan harga 8 juta ya. November berarti kisaran 1 tahun yang lalu ya. Itu dia beli di harga 8 juta. Dan sekarang dia jual di harga 4.500.000 aja. Bagi gue sih worth it banget ya. Gue nggak tahu ya kalau menurut kalian gimana. Kalau menurut gue iPhone SE 2020 dengan harga 4,5 juta, gue dapetin aksesoris original semua dan itu ex iBox atau resmi Indonesia. Menurut gue sih itu worth it banget ya. Terus di sini ada lightning cable yang udah mulai kusam karena emang sering dipakai kali ya. Setahun pemakaian, Type C to Lightning. Jadi ini yang gue bilang tadi, untuk box tipis iPhone sekarang tuh dia nggak nyertain wall charger yang pertama. Terus untuk kabelnya dia diganti dari USB-A to Lightning jadi USB-C to Lightning. Dan di sini ada buku panduan yang sangat kecil. Kotaknya juga kecil. Ini udah nggak ada stiker Apple-nya ya. Kalau ada dia cuma satu biji doang. Dan ini ada produk red. Wih, gue baru pertama kali nih ngeliat yang produk red kayak gini untuk di buku-buku panduannya. Sisanya ya biasa aja sih, manual book. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau disuruh pilih ya, gue nggak tahu kalian selera sih. Kalau gue lebih seneng iPhone yang sekarang, yang boxnya tipis kayak gini. Kenapa? Karena dia ngasihnya kabelnya itu USB-C to Lightning. Artinya
Ini kabel udah fast charging ya, udah support fast charging kalau nggak salah 18 watt ya. Maksimalnya tuh iPhone SE ini. Ya 18 atau 20 gitu. Jadi kita tinggal beli wall chargernya aja yang kayak gini contohnya. Dan dia akan langsung aktif untuk fast chargingnya ya. Jadi kalian bisa mengecas iPhone-nya kisaran 30 menit tuh kalian bisa dapetin 50% ya. Itu dari posisi 0 sampai 50 kalian bisa dapetin dengan waktu cukup 30 menit aja. Kalau misalnya yang USB-A to Lightning kan dia belum fast charging ya, dia masih 5 watt 1 ampere jadi agak lama. Walaupun wall chargernya kita dapat, jadi gue lebih senang yang box tipis kayak gini sih. Gue sampai lupa ternyata di baliknya ini ada itu ya, ada kartu garansinya gitu, nempel dia ada perekatnya jadi nggak ke notice tadi. Ini ada kartu garansi yang sebenarnya udah habis sih ya garansinya, pas banget di tanggal 28 kemarin, belum lama ya. Jadi ini udah habis untuk garansi terbatasnya. Di Indonesia itu udah habis, jadi kita nggak bisa klaim lagi untuk garansi terbatasnya. Boxnya keren ya, mantep, tipis, mungil, dipegang juga enak. Kita langsung ke unitnya aja. Ini dia iPhone SE generasi kedua atau SE 2020. Jadi warnanya ini merah ya, merah merona, mantap. Walaupun gue lebih senang merahnya iPhone 8 sih, iPhone 8, iPhone XR ya. Ini tuh dia merahnya kayak iPhone 11 lah ya, iPhone 11, iPhone 12 tuh merahnya kayak gini. Yang nggak begitu pekat ya, tapi tetap asik sih dilihat. Untuk bodi belakangnya sini masih mulus banget ya, walaupun pemakaian 1 tahun, tapi dia cukup apik sih sesuai sama deskripsi yang dia bilang. Jadi ini barang benar-benar mulus banget. Ini bagian belakangnya nggak ada baret pun nggak ada ya gue lihat, apalagi pecah, jadi nggak ada kerusakan untuk bagian belakangnya. Bagian framenya juga ini masih bagus sih gue lihat, masih mantep. Terus untuk bagian depannya layarnya sih bagus ya, kelihatan kan ya, masih cakep, nggak ada goresan, nggak ada retak, dan ini juga bodinya lurus ya, nggak bengkok juga. Bagus lah, mantap. Ini tombolnya nggak bisa dipencet ya, soalnya dia bukan tombol fisik lagi. Ini untuk tombol-tombol volume up sama downnya dia juga masih enak, masih kliki. Ini tombol silentnya juga masih berfungsi, fungsi untuk dipencet ya. Tapi kalau untuk fungsi di dalamnya nanti kita akan nyalain dulu. Ini untuk tombol powernya. Kita langsung nyalain aja iPhone-nya. Logo Apple. Oke, ini udah nyala untuk iPhone-nya, iPhone SE 2020. Ini dia otomatis dark mode ya. Kita coba ganti ke white mode. Ini sekalian kita cek untuk true tone-nya dia masih ada ya. Jadi masih aktif harusnya. Oke, masih aktif. Dia agak kekuningan. Walaupun gua nggak tahu ya di layar sih biasanya kalau di kamera nggak akan terlalu kelihatan untuk saat kita mengaktifkan true tone kayak gini. Tapi untuk true tone-nya di sini masih aktif ya. Jadi ada kemungkinan besar ini layarnya masih original. Emang dia bilang belum pernah bongkar sama sekali sih. Ya semoga aja. Terus kita akan cek untuk di sini iPhone SE ya. Ada di iOS terbaru 15.1.1. PA-A artinya ini resmi dari Indonesia ya. 64 GB. Tidak ada SIM. Kita coba masukin SIM dulu ya. Sebentar. Oke, ini gua buka dulu. Ini untuk tempat SIM-nya ya, baki SIM-nya. Dia masih ada untuk IMEI-nya ya. Jadi di tempat SIM-nya ini ada IMEI dari si device-nya iPhone SE 2020. Kita coba masukin SIM card. Di sini gue pakai Telkomsel ya. Oke, kita tungguin. Oke, Telkomsel pakai masker LTE. Kok LTE ya? Di 11 Pro gue 15.1 dia malah 4G loh, bukan LTE. Gue senangnya sama LTE gini sih. Beda-beda ya tiap device ya. Gue nggak tahu lah. Pokoknya ini dia bisa ya untuk SIM cardnya. Jaringannya juga muncul. Kita coba tes. Ngetik untuk searching asal bisa. Coba kita ke Kemenperin deh, ke IMEI Kemenperin. Kalian ngecek untuk si IMEI-nya ini terdaftar atau enggak. Oke, kita salin dulu untuk IMEI-nya. Ada di sini. Woi, salin. Kita tempelkan di sini, spasinya hapus dulu. Search.
spasi masih ada. Oke, emailnya terdaftar ya. Email terdaftar di database Kemenperin. Jadi ini unit resmi dan emailnya pun terdaftar di Kemenperin. Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya kalian beli iPhone yang biasanya orang bilang XI box lah, era phone itu kalau dia PA garis miring A udah pasti, bukan udah pasti sih, kemungkinan besar emang emailnya udah terdaftar ya. Jadi nggak usah takut. Oh, dia malah 4G guys. Berubah guys. Emang suka aneh ya 15.1 ini. Terus apalagi ya? Oh ya, untuk battery health gue dapetin di angka 83% ya. Ya nggak terlalu buruk lah ya buat orang yang pemuja baterai health gitu. Bodo amat lah. Jadi gua nggak pentingin untuk baterai health, ini di angka 83% buat kalian yang mau tahu aja. Terus di sini untuk Touch ID kita coba tes untuk fitur Touch ID-nya. Karena ini ada bezel bro, jadi masih pakai Touch ID, nggak pakai Face ID. Kita tambahin sidik jari. Lanjutkan. Oke, kita masukin kode sandi yang gampang aja. Tetap gunakan. Oke, udah. Kondisi layar mati. Langsung bisa, kondisi layar menyala. Terbuka ya. Kita tinggal pencet aja tombol home-nya. Jadi Touch ID-nya masih berfungsi dengan baik ya. Touch ID masih fungsi. True tone-nya juga masih aktif. Center coba. Center masih terang ya. Mantap. Wi-Fi, kita cobain Wi-Fi dulu. Ini gue coba konekin ke Wi-Fi rumah gue dulu. Wih, mana sih Wi-Fi? Wi-Fi, oke. Sebentar, oke. Dia loading. Oke, udah beralih ke Wi-Fi. Kita coba search. Asal aja ya, search mah. Bisa ya, aman. Wi-Fi-nya juga aman. Oh ya, untuk iCloud ya buat kalian yang baru beli iPhone, bukan baru beli iPhone sih, semua juga harus mementingkan hal ini ya. Kalau beli iPhone bekas udah pasti iCloud-nya harus kosong lah. Itu udah pasti harus. Tuh untuk Wi-Fi-nya aman, seluler juga aman, gue rasa jaringan aman ya. Untuk speaker masih bagus, stereonya juga aktif sih. Keduanya masih aktif. Terus apa lagi ya? Oh iya, touch delay-nya kita coba dulu. Ini untuk LCD-nya sih masih fungsi semua ya, nggak ada yang error tiap sudutnya. Setelah tuh ngecek untuk apa layar sama LCD-nya tuh kayak gini. Biasanya kalau yang nggak ori atau dia udah mulai rusak di bagian tertentu, dia akan ngelepas sendiri sih pas digerakin kayak gini. Dia nggak akan ikut gerak, jadi langsung berhenti gitu. Tapi ini sih masih aman ya. Terus kalau kita cek warna putihnya juga pekat, putihnya di sini masih bagus, lu bisa lihat sendiri. Nggak ada bentol-bentol hitam kayak HP gue 11 Pro ya. Terus nggak ada white spot juga, nggak ada ya. White spot tuh paling kelihatan kalau kita pakai iPhone dengan warna putih kayak gini ya, backgroundnya itu kelihatan banget. Kalau kita cek white spot, kita coba ke dark mode ya. Hitamnya juga masih bagus ya, pekat hitamnya tuh. Hampir menyerupai sama yang ada di bezel ini ya. Jadi keren itu. Black, red. Wih. Hitam perpaduan hitam sama merah tuh keren ya. Kita balikin lagi ke white mode. Terus kamera kita coba. Ini sih kamera gue males sih untuk bahas kamera, tapi untuk fungsi aja dia aktif ya, masih bisa. Cepat-cepat juga bisa, silent juga ya ini. Ini untuk mode silentnya gue aktifin. Kalau gue nonaktifin, dia pasti akan bunyi. Masih bisa. Slow motionnya coba slow motion. Oke udah, kita coba lihat slow motionnya. Bagus ya, lumayan. Tuh video, terus ini untuk apa namanya? Untuk kamera belakangnya, kamera depan. Ini gua coba rekam pakai iPhone juga ya, 11 Pro. Masih fungsi juga. Masih aman. Kamera aman, fitur Touch ID aman, center aman. Terus True Tone juga masih bagus, masih bisa aktif. Oh iya, mikrofon kita harus cek juga guys. Jangan cuma speaker doang. Kita ke memo suara ya. Tes cek 1 2 3, tes cek, dia ada barnya. Kalau ada barnya itu berarti mikrofonnya masih aktif. Kita
kita akan coba lihat di sini. Tes cek 1 2 3. Tes cek, dia ada barnya. Kalau ada barnya itu berarti mikrofonnya masih aktif. Aman. Terus apa lagi ya? Oh iya, kita coba untuk matiin dulu ya, matiin device-nya. Terus nyalain lagi, kira-kira ini baterainya turun drastis atau enggak. Karena kan baterai health-nya cuma 83%. Dasar penguji baterai health. Kita matiin dulu. Geser untuk matikan. Tungguin sebentar. Oke, udah sebentar. Langsung kita nyalain lagi. Logo Apple. Gua untuk coba nggak skip ya, biar real. Kira-kira berubah nggak untuk baterainya? Masih sama ya, ada di angka 40%. Tuh kelihatan ya. Jadi harusnya sih ini baterainya masih bagus ya, nggak kembung juga sih. Selama setahun ini dia lumayan bagus pakainya, nggak ada kerusakan dan nggak drain juga, nggak langsung loncat ke 30, nggak langsung naik ke 50, dia masih sama. Itu baru turun 1% lah, di angka 39%. Jadi gue rasa masih aman semua lah ya. Email terdaftar, segala macam terdaftar. Ini unit resmi loh. Gue heran aja sih kenapa iPhone SE ini bisa kurang laku ya di pasaran. Bahkan sampai sekarang harga pasarannya tuh turun banget. Tapi gue bisa bilang harga iPhone SE 4,5 juta X iBox ini masih tergolong murah sih. Soalnya pasarnya masih 5 juta ya. 4,8 sampai 5,2 setahu gue tuh yang 64 GB di X iBox itu. Gue harus cek untuk kabelnya dulu nih, ini bisa dicas atau enggak nih. Jangan beli-beli aja dapat kabel tapi portnya nggak kita tes juga. USB-C to Lightning. Coba kita colokin dulu Lightningnya ke iPhone-nya. Gue pakai power bank aja ya biar nggak ribet. Masih ada nggak sih ini? Habis, coba. Loh kok habis? Powerbank gue habis guys. Kita coba colokin ke listrik aja. Ngecas guys ya. Muncul listriknya ini agak jauh sih untuk colokan gue, jadi agak ketarik gitu, nggak apa-apa ya. Ini ngecas 38%, ada petirnya gitu dan warnanya hijau. Coba gue cabut ya. Oke, jadi untuk portnya ini berfungsi ya. Dia bisa untuk ngecas dan aman. Oke, terus apa lagi? Gue rasa itu aja ya. Nggak ada apa-apa lagi yang harus gue cek. Dan gue bisa bilang ini unit bagus. Bye-bye.